ketemu lagi dengan aku Valencia. Sekarang kita lagi mau ke Gunung Wayang dan ini kita udah sampai di gerbang pintu apa? Kiara Jegang. Jegang. Kiara Jegang. Dan aku mau cerita sedikit nih ya. Jadi tuh sebenarnya udah dari kemarin-kemarin, udah dari lama lah ya. Aku tuh pengen ke gunung ini. Jadi tuh aku ngerasa kayak dipanggil gitu. Dan ternyata memang di sini itu ada sejarah yang mau beliau sampaikan lewat aku supaya aku bisa share ke kalian semua. Jadi simak terus video ini, jangan sampai di skip. Nanti detailnya kita pas sampai di puncak gunung. Dan ada lagi apa? Aku juga mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Budi Hati Indonesia yang ke-21. Mudah-mudahan semakin jaya, khususnya untuk Abah dan anak-anak Padepokan, untuk selalu kompak. ya, Tetap semangat. tetap semangat. Halo teman-teman, kita sekarang udah sampai di puncak Gunung Wayang di Pengalengan. Dan itu capek banget banget. Kita berangkat tadi dari jam berapa ya? Jam 4 ya? Jam 4. Nyampe di sini jam 9. Itu nanjak. Jalan nanjak terus. Dan aku kita tim Sandikala makasih banget sama ini ini di sini. Kenalin, namanya siapa? Nama saya Febri. Saya Asep. Saya Aldi. Oke. Oh ya, tadi aku juga lupa kenalin. Ini rekan aku, bagian dari tim kita. Namanya Yudi. Nah, sekarang kita tepatnya ada di makam Caca Wayang sama Rangga Wayang. Cilaca Wayang sama Rangga Wayang. Jadi sebenarnya intinya yang mau kita bahas hari ini ya tentang sejarah di sini di Gunung Wayang ini dan misteri cinta di Gunung Wayang ini. Jadi kalian ikutin aku ya, kita bahas di sana di tempat meditasinya Sang Pangeran. Waduh, ada senter nggak? Putih. Ini jalanannya ya. Dingin banget tuh. Awas ini kayu. Masuk lagi. Jadi teman-teman, kita duduk di sini ya. Aduh, dingin banget. Jadi ini tuh tempat meditasi, toko Bertapa. yang tempat bertapa, toko yang mau aku ceritain yang beliau itu mau menyampaikan. Jadi kita sejarah di sini. Ini sorry banget ya aku kedinginan soalnya nih. Jadi tuh ini kejadiannya pas tahun
1390 antara tahun 1390 sampai 1400. Jadi dulu di sini tuh ada seorang pangeran namanya Pangeran Jagalawang. Dia itu suka betapa di sini. Dan dia punya anak, punya seorang putri. Itu putrinya cantik banget. Namanya Putri Langkaratna Ningrum. Terus dan Jagalawang, Pangeran Jagalawang ingin menjodohkan putrinya ini dengan Gagak Taruna. Karena dia melihat. Coba dijelasin ulang. Gimana tadi? Ya, jadi Tokohnya siapa nih yang mau dibahas? Namanya tadi siapa yang ngundang kita ke sini? Pangeran Jagalawang. Pangeran Jagalawang. Punya putri namanya Ratna Ningrum. Oke. Putri Langkah Ratna Ningrum. Dan mau dijodohkan dengan Gagak Taruna. Oke, lanjut. Mau dijodohkan dengan Gagak Taruna karena karena pangeran melihat Gagak Taruna kan rajin. Dia siang bertani, malam meditasi. Jadi dia seorang pria yang tekun. Akhirnya dia berniat menjodohkan putrinya sama Gagak Taruna. Jadi intinya si Jagalawang ini terkesan ya melihat Gagak Taruna ya. Oke. Karena orangnya apa ya? Ada tekun. Dia lagi menempa diri dengan bertani dan bertapa gitu ya. Ya. Oke. Terus akhirnya Gagak Taruna dipertemukan dengan putri Ratna Ningrum. Ternyata mereka saling jatuh cinta. Tapi Gagak Taruna bilang sama Pangeran Jaga, dia bilang, saya akan menikahi putri kamu, tapi pada saat musim panen tiba. Akhirnya Pangeran Jaga mengiyakan. Pangeran Jagalawang. Iya, Pangeran Jagalawang mengiyakan. Iya. Dan akhirnya karena musim panen sudah hampir tiba, ini langsung ya aku jelasin, karena musim panen sudah hampir tiba, Gagak Taruna mau menepati janji, lalu dia melamar putri. Setelah pulang dari melamar, dia meditasi di makam Nyi Kantri Manik. Jadi Nyi Kantri Manik ini dia seorang permaisuri dari kerajaan Pajajaran. Dia putri dari Prabu apa ya, aku lupa. Siliwangi. Hah? Prabu Siliwangi. Bukan, dia istrinya Prabu Siliwangi. Itu. Coba diperjelas lagi siapa yang tadi gimana? Ya, jadi Ki Nyantri Manik ini dia itu anaknya Prabu Siliwangi. Sorry nih aku ralat nih, soalnya dingin banget sampai nggak konsen, sampai ngeblank. Jadi Nyi Kantri Manik dia itu seorang permaisuri dari kerajaan Pajajaran, dan dia putri dari Prabu Susuk Tunggal. Dia menikah dengan Prabu Siliwangi yang bernama Pamanah Rasa. Dan setelah itu memang dia sempat pernah jatuh cinta dengan seorang pria, dan pria itu janji mau menikahinya. Lalu karena pria itu tahu, ini prianya dia nggak mau sebutin ya, beliau nggak mau sebutin namanya. Jadi karena pria itu tahu akhirnya dia istrinya Prabu Siliwangi, dia membatalkan janjinya, sehingga dia sakit dan akhirnya meninggal. Kayak gitu.
Ini ceritanya Nyi Kantri Ini Manik. ceritanya Nyi Kantri Manik. Jadi karena ini dia meninggal dengan keadaan sakit hati, mungkin bisa dibilang penuh dendam ya. Enggak, dia enggak. Oh Enggak. Oke. Enggak penuh Lalu dendam. Jadi, nah kita balik lagi. Akhirnya tadi Gagak Taruna kan pulang dari melamar. Lalu dia memang biasanya meditasi tiap malam itu di makam Nyi Kantri Manik. Dan pada saat dia meditasi, sosok Nyi Kantri Manik ini muncul. Yang kata orang-orang itu Nyi Kantri Manik meninggal karena disakitin, karena sakit hati. Padahal sebenarnya itu bukan Nyi Kantri aslinya. Itu hanya sosok yang menjelma. Jadi aku di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau cerita yang bilang itu adalah Nyi Kantri itu nggak benar ya. Karena pada dasarnya Nyi Kantri sampai saat ini masih menjaga kota Bandung. tapi memang dia menggunakan sosok atau wujud Nyi Kantri Manik. Ya, karena dengan begitu pria pasti tergoda karena Nyi Kantri itu cantik banget. Nah, jadi Gagak Taruna akhirnya meditasi betapa, terus muncul sosok Nyi Kantri, muncul dan dia terpesona, terpaku, lalu dia sadar kalau ini cuma godaan, akhirnya dia pulang. Tapi sampai di rumah dia terus memikirkan perasaan dan hatinya terus mikirin Nyi Kantri Manik. Dan akhirnya sampailah musim panen tiba. Acara pernikahan sudah mau dimulai nih, semua sudah dipersiapkan ya. Terus dia berjalan sama pengawal dan iring-iringannya menuju puncak Gunung Wayang. Sang pangeran Jagalawang udah nunggu di sana, di puncak, di sini tempatnya. Udah nunggu di sini, dan Putri Langkaratnaningrum juga udah nunggu. Semuanya udah persiapkan, tinggal menunggu Gagak Taruna datang. Lalu Gagak Taruna dalam perjalanannya melewati Hulu Citarum. Dia melewati Hulu Citarum dengan dengan pengawal sama iring-iringannya kan. Dia bilang setelah sampai di hulu, dia bilang sama pengawalnya, dia bilang kalian berangkat dulu ke sana karena saya mau ritual dulu, ritual nadan. Apa? Nadan. Ya. Nadran. Nadran itu apa ya? Kayak semacam nyekar. Oke. Kayak menyebar bunga di sana. Lalu pengawalnya dan iring-iringannya pergi dong, jalan duluan dong. Dia bilang katanya nanti dia bakal nyusul ke sana setelah ritualnya selesai. Lalu setelah dia selesai ritual, tiba-tiba sosok Nyi Kantri Manik muncul lagi, dan akhirnya dia kayak terhipnotis gitu loh, terus dia berjalan ke air, dan tanpa dia sadari dia tenggelam. Sedangkan di puncak gunung ini semua udah pada nunggu. Akhirnya Pangeran Jagalawang mengutus pengawalnya untuk ngelihat ke sana, untuk ngejemput ya. Tapi kan ditemukan ternyata sudah terapung di atas air. Dan Terapung gimana maksudnya? Meninggal. Dan mau berdiri aja nggak? Boleh ya, dingin ya. Aduh, dingin banget. Ini nggak konsen lu ngomong juga. Jadi terapung di atas air. Terus udah gitu salah satu pengawal Pangeran Jagalawang, ada yang nyeletuk, ada yang bilang sama dia kalau ini pasti ini ulahnya Nyi Kantri, karena kejadian itu bukan cuma sekali, 2 kali di sana, udah terlalu sering. Dan akhirnya pangeran marah besar, dia kecewa. Putri Langkaratna juga sedih banget, kecewa, dia nangis.
Akhirnya Pangeran Jagalawang melampiaskan kemarahannya dengan mengobrak-ngabrik segala semua yang ada di sana gitu. Terus sampai beberapa pemain gamelan di sana itu dikutuk jadi apa? Jadi arca Itu lokasi di mana? di sini. Di tempat ini. Iya, di tempat ini. Oke. Arcanya mana? Arcanya sekarang udah nggak ada, tapi kalau kalian yang punya mata batin mungkin bisa ngelihat Oh, berarti arcanya masih ada di sini. masih ada beberapa, tapi Sebagian atau diambil atau gimana? aku nggak tahu dia itu nggak dikasih tahu soalnya. Oke. Dan akhirnya Putri nangis ya, Putri Langkah Ratnaningrum nangis. Dia keluar dari sana, dari tempat itu tanpa dia sadari dia udah sampai di hutan. Itu dia nangis sampai nangis darah. Nangis apa? Dia nangis sedih, dia nangis sampai nangis darah. Ya oke. Mm-mm. Ya akhirnya setelah emosi Pangeran Jagalawang reda, dia memutuskan untuk meditasi betapa untuk menenangkan diri sambil menunggu putrinya pulang. Itu aja sih. Jadi pesan yang mau disampaikan sebenarnya di sini mitos atau cerita tentang Nyi Kantri Manik yang meninggal penuh dendam itu nggak benar. Itu aja sih yang mau disampaikan. Jadi Dan ada lagi pesan dari aku buat para cowok tuh, kalau yang udah punya oke, cewek, gimana? iya yang udah punya cewek gitu, janganlah gampang tergoda sama cewek lain. Nanti ada resikonya. Ya akibatnya begitu. Oke. Oke. Terus kalau orang biasa gitu ada di posisi Gagak Taruna gimana? Ngelihat sosok Nyi Kantri Manik yang sangat cantik itu. Orang biasa. Iya. Maksudnya kan mungkin sebagian besar laki-laki akan tergoda dong. Sebagian besar, tapi kalau yang imannya kuat aku rasa enggak deh. Oh gitu. Jadi itu yang bisa ngelindungin kita ya dari apa ya? Iyalah. Jebakan mereka ya. Mm-mm. Jadi intinya nih klarifikasinya, Nyi Kantri Manik ini bukan yang mencelakakan. Bentar nggak? Iya, bukan. Iya, dia bukan yang mencelakakan, ya, bukan dia yang membuat Gagak Taruna batal menikah, tapi lebih tepatnya mungkin ini semacam makhluk atau jin yang menyerupai sosok Nyi Kantri Manik untuk menggoda ya. Oke. Aduh dingin banget. Oh iya, aku juga mau katanya di sini ada goa ya. Goa apa? Nggak ada. Oh, goa yang kita mau nanti pergi. Gua yang di bawah. Oh, yang gerombolan dulu. Nah, Goa apa itu jadi? tentang sejarah gerombolan di ITI itu. Tentang gerombolan. Nanti untuk video di kesempatan lainnya, di video bukan video selanjutnya, mungkin di video selanjutnya dan selanjutnya lagi, kita juga mau ngulik sejarah di goa apa? bekas gerombolan. Gua bekas gerombolan. Bekas Ini gerombolan preman ya maksudnya? Bukan gerombolan, ada Apa di sih? sejarah tentang DI. Oh, oke, beda lagi. Lalu ini makam siapa ya? Ini makam Eyang Kuncung Putih sama Makam siapa? Jagat Rasa. Kuncung Putih sama Jagat Rasa. Oh, ini dua orang di Iya, situ. 2 orang. Sama tuh depannya sama 2 orang. Oke, tapi Berarti ada 4 makam di Iya, sini ya. 4 makam. di sini ada 4 makam. Tapi ini nggak ada kaitannya kah dengan cerita siapa? Jagalawang? Nggak ada. Nggak ada ya. Mm-mm. Oke. Ada tambahan apa lagi, Valen? Udah itu aja ya. Aku kedingin. Gimana, Yudi? Ya. Ada yang mau ditambah? Udah cukup sih. Udah cukup ya? Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke.